Oke, selamat pagi. Selamat jumpa lagi ke Fisika ya. Sebelumnya kita telah belajar yang namanya transformator, yaitu salah satu alat yang menggunakan prinsip GGL. Oke, dalam transformator kita ada membahas mengenai jumlah lilitan, tegangannya, kemudian arus listrik. Oke, bukan hanya itu aja ya, ternyata ada yang namanya efisiensi dari transformator tersebut. Nah, rumusnya dari efisiensi itu tersebut adalah ini, oke? Oke, jadi perkalian antara tegangan dengan arus itu adalah daya listrik. Jadi bisa kita buat bahwa efisiensi itu sama dengan daya sekunder per daya primer kali 100% seperti itu. Jadi kita bagaimana menggunakan semua rumus ini ya gitu kan. Oke, kita akan menggunakan rumus ini dalam memecahkan soal-soal berikut. Jadi kita hari ini akan memecahkan soal-soal transformator. Oke, lanjut. Oke, perhatikan soal ini ya. Oke, kita bisa lihat di sini ada primer dan sekundernya. Kita perhatikan dan kita pertama kali garis bawah ini. Kumparan primernya 1400, sekundernya 700 begitu. Kemudian ada tegangan primernya 120 volt begitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kali kamu lakukan adalah buat dahulu berapa diketahuinya. Oke, NP-nya berapa? NP-nya 1400 dan NS-nya adalah 700. Kemudian apalagi nih tegangan primernya ya, VV-nya adalah 120 volt begitu. Yang ditanya adalah tegangan sekundernya. Oke, berarti VS-nya berapa begitu ya. Kita cari nih. Sebelumnya kan sudah ada nih tampilan dari rumusnya bahwa di rumus itu ada hubungan antara jumlah lilitan, tegangan serta arus begitu ya. Jadi kita bisa bayangkan apa nih yang di soal ini ditanya gitu kan. Berarti NP per NS sama dengan VV per VS begitu, sama dengan IS per IP. Ini rumus umumnya ya. Tapi kalau di soal yang diketahui itu kan hanya N, NP, NS, VV dan yang ditanya adalah VS-nya. Berarti gunakan rumusnya. Yang IS dan IP ini tidak perlu gitu kan, hanya gunakan yang diketahui pada soalnya tersebut gitu. Berarti IS dan IP-nya ini kita buang saja gitu. Jadi yang kita gunakan hanya ini yang di miskotakin ya. Oke, NP-nya jadi NP per NS, VV per VS gitu ya. Oke, NV-nya itu kan sudah diketahui 1400 per 700 sama dengan 120 volt per VS. VS kita mau cari ya. Kita bisa kecilkan ini ya angka-angkanya terlebih dahulu. Oke, nolnya kita matikan. Oke, 14 kita bagi dengan 7. Berapa nih? 14 bagi 7 sama dengan 2. 7 bagi 7, 1 ya. Kemudian 120 dengan 2 bisa ya kita matikan, yaitu 60 ya dianya. Jadi di sini ada 1 gitu, karena 2 bagi 2 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 60 per PS. PS-nya kita kali silangkan sehingga VS kali 1 hasilnya adalah PS, 60 kali 1 hasilnya adalah 60. Satuannya adalah volt begitu. Oke, sangat mudah ya. Dari yang diketahui ini kita bisa juga tentukan trapo jenis apa dianya, karena kan ada dua jenis trapo gitu kan, trapo step up dan trapo step down. Di sini NPNS-nya itu kan ada 1400 dan 700, berarti ini adalah trapo step down gitu, karena NP VP NS per VS gitu. Berarti di sini NP-nya kan lilitan primernya 1400, NS-nya itu 700. Di sini VV-nya 120 volt sedangkan VS-nya 60 volt. Berarti semakin kecil ya dia tegangannya, maka ini jenis adalah jenis trapo step down gitu, karena dia menurunkan tegangannya dari 120 menjadi 60 volt begitu dianya. Jadi 60 voltnya ini kita bisa ketahui bahwa ini adalah tegangan dari sekundernya. Oke, ini adalah contoh yang kedua supaya lebih paham lagi. Jangan kalau begini, lihat di sini ada primer, kemudian ada sekunder. Yuk di primer perhatikan nih apa aja yang diketahui. VV-nya gitu kan, tegangan primernya 220 volt.
sedangkan PS-nya itu adalah 1100 volt begitu. Kemudian apalagi yang kita ketahuin, NP-nya adalah 450 lilitan begitu. Kemudian yang ditanya adalah NS, berapa nih NS-nya? Oke, kita bisa cari lagi NS-nya ini bagaimana. Oke, ingat lagi bagaimana rumus umumnya tadi, seperti yang Miss katakan. Rumus umumnya itu adalah yang 3 tadi dianya. Tapi sebelumnya kita bisa tentukan ini adalah trafo step up. Kenapa? Karena primernya 220 sedangkan PS-nya itu adalah 11.000. Berarti ada kenaikan kan? Kalau naik dari primer ke sekunder berarti ini adalah trafo step up. Tapi kalau dia PS-nya itu lebih kecil dari VV-nya berarti dia adalah trafo step down. Jadi kita buat NP per NS sama dengan VP per VS. Oke, NP-nya kan diketahui nih berapa? 450 gitu kan. Oke, kita buat dulu per NS gitu. VP-nya ada diketahui 220 per 1100 volt gitu ya. Kita bisa di sini perkecil lagi angkanya supaya lebih mudah. Nolnya kita coret. Kemudian di sini ada lagi yang bisa kita perkecil di sini. Ayo coba perhatikan nih, dengan 22 dibagi dengan 2 jadi hasilnya 11. 110 bagi 2 adalah 55 begitu kan. Berarti 55 bisa kita perkecil dengan ini ya, bagi lagi dengan yang namanya 11. Jadi 11 bagi 11 1, 55 bagi 11 5. Kita kali silangkan lagi ya. Oke. Di sini NS-nya sama dengan 5-nya kita kali ke 450 gitu kan. Jadi 2250 lilitan. Jadi NS-nya adalah 2250 lilitan. Lagi nih cara yang gampangnya. Lihat nih 220 ke 1100 itu bagaimana? 220 kali 5 itu adalah hasilnya 1100 volt gitu. Berarti dikali 5. Berarti VS-nya itu sama dengan 5 kali PP gitu ya. Berarti 450 kali 5 hasilnya adalah 2250. Sama kan dianya? Masuk ke contoh soal mengenai efisiensi trafo gitu ya. Di sini sebuah trafo arus primer dan sekundernya masing-masing 8 ampere dan 0,5 ampere. Jika jumlah lilitan primer dan sekundernya masing-masing 100 dan 800, berapakah efisiensi trafonya? Begitu kan ditanya efisiensi ya. Oke, di sini kita identifikasi dulu arusnya, sekundernya, kemudian apalagi yang diketahui. Yuk, di sini ada arus primernya yaitu 8 ampere. Kemudian arus sekundernya itu adalah 0,5 ampere gitu ya. Kemudian ada lagi ini jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 100 dan 800 begitu. Oke, berarti N primernya atau NP sama dengan 100 lilitan dan NS-nya adalah 800 lilitan. Oke, di sini kita bisa lihat nih dari IP ke IS gitu kan dia menurun kan, berarti ini kita tinggal lihat apa nih rumus efisiensi tadi. Kita lihat ya. Yuk coba diingat-ingat rumus dari efisiensi gitu kan. Diketahui di sini adalah arus dengan lilitan, jumlah lilitannya. Berarti rumus dari efisiensi tersebut kita bisa tuliskan bahwa efisiensi sama dengan NS dikali IS per NP dikali IP sama dengan dikali 100% gitu ya. Ini adalah rumus dari efisiensi gitu kan. Bisa juga VS dikali IS per VP kali NP gitu ya. Yuk, 800 dikali 0,5 sama 100 dikali 8 gitu ya. Yo, di sini berarti dikali 100%-nya jangan lupa. Berarti 800 dengan 0,5 adalah 400 dibagi 100 kali 8 800 dikali 100%. Oke, 800 dibagi 400 dibagi 800 gitu kan. Berarti hasilnya adalah 50
berarti efisiensinya adalah 50%. Kita dapat ya bahwa efisiensi terapu tersebut 50%. Kita sudah belajar yang namanya memecahkan soal-soal, yang ada yang mencari yang namanya tentang tegangannya, ada yang mencari yang namanya jumlah lilitan, ada yang mencari efisiensi, begitu kan. Ternyata sangat mudah ya kalau kita sudah paham apa itu konsep dari transformator tersebut. Jadi sekarang silakan kerjakan latihan kalian ya. Dah.